Baik, teman-teman, bisa kita mulai perkuliahan pada hari ini ya. Halo, cek. Halo, Iya, halo. Bu. Ya, kita mulai ya. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadinya kita mau ketemu pukul ini ya, tapi saya tunda aja hal bihalnya. Jadi kita tutorial dulu, namun sebelumnya seperti biasa di awal, silakan open kamera semua dulu teman-teman, supaya sudah tahu ya. Nah, seperti Firly ini kan berarti sudah siap, tapi pakai HP sepertinya ya Firly ya. Iya, Bu. Soalnya laptopnya lagi dipakai buat kelas online juga. Baik, ya nanti silakan ya disimak tutorial hari ini, kemudian apa yang dirasa perlu ditulis kembali, silakan ya teman-teman, walaupun menggunakan HP, mudah-mudahan tetap fokus seperti itu. Baik, saya screenshot ya teman-teman, silakan senyum. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini berarti 39 ini ya yang hadir tepat pukul 7.30 seperti itu. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait dengan elektrokimia ya, karena terakhir pertemuan kita tentang kelarutan KSP ataupun hasil kali kelarutan. Namun sebelumnya karena belum lama ya, masih hari Rabu, jadi masih suasana baru masuk dari Idul Fitri. Jadi untuk teman-teman yang merayakan, yang Muslim, ya Ibu ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman kalau selama tutorial ada kesalahan ataupun yang kurang mengenakan teman-teman, baik itu jadwal ya, kemudian penjelasan dan lain sebagainya, mohon maaf supaya hati kita kembali fitri kembali ya. Jadi mulai lagi yang baru seperti itu. Dan untuk teman-teman yang non muslim juga sama ya, sudah liburan kan, jadi selamat masuk kuliah kembali. Oke, Ibu akan langsung share screen terkait dengan PPT hari ini. Ya, ini Ibu rekam juga teman-teman, karena nanti untuk ini ya, untuk teman-teman yang lain mungkin kalau nanti mau diulang perkuliahannya. Ya, kita lihat di sini elektrokimia. Ya, jadi kalau membahas tentang elektrokimia, ada asal kata elektro sama kimia. Berarti kalau kimia erat kaitannya dengan reaksi, ya kan? Kalau elektro berarti ke arah listrik, ya. Reaksi-reaksi kimia yang berhubungan dengan listrik. Nah, nanti elektrokimia ini dikenal dua ya. Ada sel volta, sudah belajar ya di kelas utama, dan juga sel elektrolisis. Nah, namun sebelumnya, kalau dia berkaitan dengan listrik, artinya dia berkaitan dengan namanya muatan. Ya, listrik itu kan bisa terjadi karena ada muatan positif sama muatan negatif yang saling berinteraksi, yang menghasilkan energi listrik. Nah, muatan ini dalam suatu reaksi kimia, itu nanti kita kenal dengan namanya reaksi apa? Redoks ya. Nah, reaksi redoks ini yang akan kita pelajari di awal. Nah, ini ya, ada reaksi redoks itu adalah reaksi reduksi oksidasi. Artinya kalau hanya salah satunya saja, baik itu reduksi ataupun oksidasi saja, belum bisa dikatakan redoks. Ya, jadi reaksi redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Kita bahas nanti. Apa reduksi, apa oksidasi, ya. Pengertian reduksi sama oksidasi pun banyak sudut pandangnya. Ya, ada di slide selanjutnya. Nah, di reaksi reduksi oksidasi yang akan kita bahas itu pertama konsep biloxnya. Ya, bagaimana teman-teman menentukan bilox. Ya, bilox tadi itu ya muatan. Muatan yang dimiliki oleh suatu unsur ataupun suatu unsur di dalam senyawa.
ya, artinya dia nanti bisa bermuatan negatif maupun bermuatan positif. Dan jumlahnya tidak satu, ada yang negatif satu, positif satu, dua, tiga, dan seterusnya. Tergantung dari nanti aturan yang ada. Kemudian apalagi yang kita pelajari, penyetaraan. Nah, ini penting ya, penyetaraan reaksi redoks ini harus diperhatikan, dan caranya nanti ada dua, ya, ada cara menggunakan Bilox, ya. Kemudian ada dengan cara setengah reaksi. Setengah reaksi ini artinya nanti reaksinya kita bagi dua, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Kemudian nanti kita akan bahas elektrokimia. Tadi sudah Ibu singgung ya, bahwa ada dua, sel volta dan sel elektrolisis. Mungkin di bagian pertama ini kita akan bahas sel volta. Nah, sel elektrolisis ataupun lanjutan sel volta itu akan dipelajari di elektrokimia bagian kedua, ya, atau nanti tutorial kita yang kedua, seperti itu. Nah, ini kita lihat reaksi reduksi dan oksidasi. Share-nya belum ada. Gimana? Share screen-nya belum muncul, Bu. Belum Ibu klik, Masya Allah. Jadi dari tadi belum lihat. Cannot share screen. Kenapa ya? Sekarang sudah terlihat? Sudah? Belum. Coba Ibu stop lagi. Your entire skin. Ini. Sekarang sudah terlihat? Sudah? Sudah, Bu. Nah, ini yang tadi Ibu bilang ya, elektrokimia. Kemudian ini apa yang akan kita pelajari. Kemudian ini kita mau masuk ke bagaimana sih pengertian reduksi dan oksidasi gitu. Ya, bagaimana sih pengertian reaksi reduksi dan oksidasi dari berbagai sudut pandang? Ya, nah ada 4 ya kalau kita lihat di sini. Berarti ada ini berdasarkan pelepasan atau pengikatan oksigen, kemudian ada yang berdasarkan pelepasan pengikatan hidrogen, ada yang berdasarkan elektron, dan ada yang berdasarkan perubahan Bilox. Nah, kita perhatikan satu persatu. Kalau yang berdasarkan pengikatan oksigen, paling mudahnya itu Ibu beri contoh besi berkarat. Besi berkarat itu kan sebenarnya adalah peristiwa besi mengikat oksigen. Besi mengikat oksigen, O2. Nah, ini contohnya nih. Nah, atau besi berkarat itu sering disebut dengan besi teroksidasi. Nah, artinya ketika mengikat O2 itu disebut dengan oksidasi. Nah, di sini contohnya. 2Fe besi ya, mengikat oksigen menjadi 2Fe2O3. Nah, Fe2O3 ini adalah rumus kimia dari karat. Jadi, mudahnya mengingat pengertian oksidasi berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, ingat saja besi teroksidasi, yaitu besi mengikat O2. Kemudian, kalau untuk reduksinya berarti kebalikannya saja. Jadi tips ya, kalau ada dua ketentuan seperti ini, ingat salah satunya. Ya, salah satunya lagi itu adalah kebalikannya, supaya tidak kebalik-balik kalian mengingatnya. Ya, kemudian untuk yang berdasarkan hidrogen. Kalau tadi dia oksidasi pengikatan oksigen, maka hidrogen kebalikannya saja. Dia oksidasi melepaskan hidrogen. Ini contohnya. Seperti itu, ya. Kemudian kalau berdasarkan elektron, ya, kalau oksidasi dia melepaskan elektron. Intinya elektronnya di mana? Elektronnya di sebelah kanan panah. Nih, itu untuk oksidasi. Untuk yang reduksi kebalikannya. Ya, elektronnya di sebelah kiri panah. Artinya dia diikat.
ya, atau sering dilihat seperti ini, awalnya logam, ya, logam berbentuk padatan menjadi suatu ion dalam bentuk larutan nih, Al3 positif aqueous untuk yang oksidasi, reduksi kebalikannya. Kemudian untuk yang berdasarkan perubahan bilangan oksidasi, dia ada dua. Kalau diperhatikan, yang pertama ini reduksi, ini 0, positif 1, 0, merupakan yang disebut dengan Bilox tadi. Ya, ini adalah Bilox. Nanti kita lihat bagaimana sih cara menentukan Bilox. Yang jelas ini Biloxnya sudah ditentukan ya. Untuk Na di sini 0 ya, tapi NaOH dia menjadi positif 1, H2OH-nya di sini positif 1, H2 di sini 0. Nah, di sini dibuat H positif 1 ke 0 itu dia mengalami reduksi. Artinya apa reduksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi? Yaitu terjadi penurunan bilangan oksidasi atau penurunan Bilox. Dan kebalikannya untuk oksidasi, 0 ke positif 1 itu terjadi kenaikan atau peningkatan ya, kenaikan bilangan oksidasi, kenaikan Bilox, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa lanjut. Nah, menghitung Bilox, ini dia tadi yang Ibu katakan, bagaimana sih penentuan Bilox? Ya, ada aturan-aturannya. Kita lihat dulu di tabel, kita buat ini yang pertama. Ya, Bilox suatu unsur bebas adalah 0, unsur bebas. Unsur bebas itu artinya dia berdiri sendiri. Contoh, ada seperti ini tadi. Na ya menjadi Na plus 1 elektron. Ya, contohnya ini. Nah, di sini Na berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu tidak ada pasangannya, bukan seperti NaOH. NaOH kan dia senyawa ya. Kalau ini unsur. Ini unsur, ini sudah di dalam Na di dalam senyawa NaOH, maka ini tentu akan berbeda. Di sini Biloxnya menjadi 0, ya. Yang di sini beda lagi aturannya. Masuk aturan mana ya? Nah, ini. Nih, kalau ini kita buat 1, 2, kemudian 3, 4. Nah, masuk aturan 5 dia. Bahwa logam 1A ya, itu Biloxnya adalah positif 1. Seperti itu. Ya, ini 6, ini 7. Jadi contohnya seperti ini. Ya, unsur bebas itu intinya dia yang berdiri sendiri, maka Biloxnya 0. Kemudian yang kedua, ya, Bilox oksigen umumnya negatif 2. Ada pengecualian-pengecualian. Pengecualiannya ada di mana saja? Contoh, ya. Ini untuk contoh pertama. Contoh kedua, pengecualiannya pada H2O2, hidrogen peroksida. Ya, kita sudah tahu di sini aturan H itu positif 1. Ya, maka di sini positif 1, dia ada 2, positif 1 dikalikan 2, maka di sini harus sama dengan 0 nanti jumlahnya. Di sini harus berarti negatif 2, sementara itu untuk 2O. Kalau untuk 1 berarti negatif 1, maka ada pengecualian Bilox O pada H2O2 itu adalah negatif 1. Ya, itu pengecualian yang pertama. Ya, ada pengecualian lagi, misal di NaO2. Ya, jumlahnya harus 0, ya Na itu positif 1, O di sini artinya harus negatif 1. Sementara negatif 1 itu untuk 2O. Untuk 1O-nya berarti negatif 1 dibagi 2. Negatif setengah. Artinya Bilox O pada NaO2 itu negatif setengah. Inilah pengecualian-pengecualian untuk Bilox oksigen. Ya, selain itu dia bernilai negatif 2. Ya, bisa dipahami? Bisa ya. Jadi ini kecuali pada senyawa hidroperoksida, pada senyawa peroksida.
Lanjut yang ini kecuali pada senyawa hidrida, teman-teman. Hidrida itu artinya hidrogen terikat pada suatu logam. Ini misalnya NaH, kan Na logam ya. Nah, Na positif 1, maka hanya tidak bisa positif 1 biloxnya, melainkan negatif 1. Itu pengecualian untuk aturan bilox hidrogen. Kemudian di sini bilox untuk unsur halogen ya, F itu bisa 0 sampai negatif 1. Kemudian bisa positif juga ya, tergantung nanti dia terikat pada senyawa apa. Bilox Br dan bilox I. Kemudian nomor 6, bilox senyawa ion akan sama dengan jumlah muatannya. Contohnya seperti apa? Misal ya, contoh untuk yang keenam ini kita punya H2SO4, senyawa asam sulfat. Yang kalau kita ionisasikan, itu ada 2H positif plus SO4 2 negatif. Nah, kita mau ambil bilox ini saja. Ini kan ada muatannya ya, 2 negatif. Misal kita mau tahu bilox S, maka nanti jumlahnya bukan sama dengan 0 lagi, melainkan sama dengan negatif 2, sesuai dengan muatannya. Berarti ini negatif 2 dikali 8 negatif kali 4 negatif 8 negatif 2, maka bilox S di sini adalah positif 6. Nah, seperti itu. Ya, jadi harus sama dengan jumlah muatannya ketika dia merupakan ini senyawa ion. Ini senyawa ion. Oke, lanjut yang kelima. Di sini tadi kita lompat ya sebenarnya. Untuk logam golongan 1A dan 2A itu positif 1 dan positif 2. Bilox molekul. Molekul itu dia bisa berbentuk ini ya. Sebenarnya ini bukan molekul saja. Karena H2O itu termasuk molekul. CO2 termasuk molekul. Molekul bebas Ibu tambah. Ya, artinya dia yang kembar-kembar. Contoh, H2, O2, N2, P4, ini semua biloxnya akan sama dengan 0. Sampai sini bisa dipahami. Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Lanjut ke penyetaraan sekarang. Ya, penyetaraan di sini yang pertama dengan cara setengah reaksi. Ingat, kalau setengah reaksi artinya nanti kita akan membagi reaksinya, ada yang berperan sebagai reaksi reduksi, ada yang berperan sebagai reaksi oksidasi. Ini langkah-langkahnya ya. Langkah 1 sampai 6. Dan ingat, dalam reaksi redoks nanti dia ada dua kondisi. Ada kondisi asam, ada kondisi basa. Ya, ada dua kondisi. Jadi harus diperhatikan. Ya, kalau kondisi asam tentu H positif yang akan kita tambahkan. Tapi kalau basa tentu yang kita tambahkan adalah OH negatif. Ya, sebenarnya banyak ya cara menyetarakan, cuma ya kita ambil yang ini. Ya. Kemudian kita lihat ya, untuk menjelaskan cara ini kita langsung ke contoh. Ya, langsung ke contoh. Nih, setarakan reaksi redoks berikut, kemudian dia dalam suasana asam. Ingat, langkah pertama kita harus tahu dulu siapa yang mengalami reduksi dan siapa yang mengalami oksidasi. Dari mana? Paling mudah kita identifikasi dari perubahan biloxnya. Maka kita tentukan dulu ini biloxnya. Ya, coba di sini berarti sama dengan negatif 1 ya. Negatif 2 dikali 4 negatif 8 berarti bilox Mn adalah positif 7 ya. Fe2 positif berarti biloxnya adalah positif 2 ya. Mn2 positif, ini juga positif 2, ini positif 3. Kita lihat identifikasi siapa yang berubah. Fe jelas berubah ini. Fe dari positif 2 menjadi positif 3. Berarti dia ada kenaikan. Kalau kenaikan bilox berarti dia merupakan reaksi oksidasi. Kemudian Mn dari positif 2 menjadi positif dari positif 7 menjadi positif 2. Artinya terjadi penurunan bilox, yaitu disebut dengan reaksi reduksi. Ya, kita tuliskan reaksi reduksinya, kemudian reaksi oksidasi. Nanti kita setarakan. Ya, reaksi reduksi berarti dari MnO4 negatif menjadi Mn2 positif ya. Kemudian reaksi oksidasinya berarti dari Fe2 positif menjadi
Fe 3 positif. Nah, paling mudah ini untuk yang oksidasi dulu kita selesaikan karena dia unsurnya hanya ada Fe. Berarti kita akan lewati langkah-langkah dari 1 sampai 4 ini akan lewat karena nggak ada O, nggak ada H. Langsung ke langkah nomor 5. Ya, suasana asam berarti kita pakai langkah nomor 5 nih. Tambahkan elektron ke ruas yang muatannya besar. Mana muatannya besar? Ini 3 positif. Berarti di sini tambah 1 elektron. Supaya apa? Supaya sama dengan 2 positif, ya. Dan juga kalau berdasarkan pelepasan elektron, ya oksidasi itu berdasarkan pelepasan elektron, oksidasi memang melepas elektronnya di sebelah kanan. Jadi pas di sini ya. Kita tambahkan 1 elektron. Kemudian selesai nih, sudah setara untuk yang reaksi oksidasi. Reaksi reduksi harus kita setarakan. Kita lihat, sudah dibagi 2, sudah. Setarakan jumlah unsur selain O dan H. Ada Mn. Mn jumlahnya sama-sama 1, berarti sudah. Kemudian tambahkan H2O ke ruas yang kekurangan O. Ini O-nya ada 4. Di sini O-nya tidak ada. Artinya kurang. Tambah sebanyak di sini. Ditambah 4H2O. Nih, sesuai dengan perintahnya. Setelah itu lanjutannya tambahkan H positif ke ruas yang kekurangan H. Di sini H-nya ada 8, di sini tidak ada. Berarti di sini ditambah 8H positif. Ya, sekarang tinggal elektron. Tolong dihitung elektronnya. Negatif 1, positif 8. Berarti ada berapa nih? Positif 7 ya. Di sini positif 2. Berarti yang besar di sini positif 7. Supaya menjadi positif 2 ditambah berapa elektron? 5 elektron, Bu. Ya, di sini ditambah 5 elektron. Apakah sudah setara selesai? Iya, sudah. Namun di langkah akhir kita harus gabungkan reaksinya. Ya. Nah, menggabungkan reaksi itu kita harus eliminasi elektron. Nah, eliminasi elektron itu jumlah elektronnya harus sama. Sehingga di sini kita buat kali 1, di sini kali 5. Sehingga elektronnya nanti di sini 5, 5, sini 5. Akhirnya baru bisa kita eliminasi atau kita gabungkan. Ya, berarti ini elektronnya sudah habis. Reaksi akhirnya menjadi apa? MnO4 negatif ditambah 5Fe2 positif ditambah 8H positif ya menjadi Mn2 positif plus 5Fe3 positif ditambah 4H2O. Apakah sudah selesai ini? Sudah, namun kita harus lihat apakah benar-benar setara. Syarat setara itu apa saja? Muatan harus sama, ya. Jumlah unsur harus sama dan jenis unsur harus sama. Muatan kita hitung. Negatif 1, positif 10, positif 8. Berapa ini? Yang di sini positif 2, positif 15. Berarti di sini totalnya positif 17 muatannya. Di sini juga ya, positif 17. Berarti muatan sudah sama, jumlah unsur juga sudah kita samakan. Maka ini bisa kita katakan reaksinya sudah setara. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Oke, kita coba yang suasana basah. Nih, ya, suasana basah. Kita langsung ya, siapa reduksi, siapa oksidasi ya. Coba Ibu tanya, siapa reduksinya, siapa oksidasinya. Ini 0 biloxnya, ini negatif 1, negatif 2, negatif 6, negatif 1, berarti positif 5. 0 ke positif 5 meningkat, berarti jelas oksidasinya adalah I2 ya. I2 menjadi IO3 negatif. Ini kalau dihitung Mn berapa nih biloxnya? Plus 7, sebelah kanan plus 6. Ke plus 6 ya. Oke, terima kasih. Siapa ini yang menjawab? Dina, Bu. Oh, terima kasih Dinda. Berarti ini kita tulis. Dina, Bu. Siapa? Dina. Oh, Dina. Ya, mohon maaf Dina ya.
Terima kasih Dina sudah membantu. Berarti ini ya, Din, MnO4 negatif menjadi MnO4 2 negatif. Hati-hati teman-teman dalam suasana basah. Ayo kita setarakan yang reduksi dulu, silakan. Pertama, setarakan selain O dan H. Mn sudah setara. Setarakan unsur O, H2O dengan menambahkan H2O. O-nya udah sama-sama 4 sudah. Setarakan H. Kalau suasana basah, kita tambah OH negatif katanya. Di kedua ruas sebanyak jumlah ion H positif. Nggak ada juga ya, hanya di Mn. Tinggal elektron sebenarnya. Ini elektronnya 2 negatif, ini negatif, berarti di sini tambah 1 elektron. Ya, hanya itu ya. Kalau untuk yang reduksi. Untuk yang oksidasi, I2 menjadi IO3 negatif. Pertama kita setarakan jumlah O-nya. Ya, O-nya di sini ada berapa? Oh, I-nya dulu ya. I-nya 2, berarti di sini harus 2. Ya, karena nih, setarakan jumlah unsur selain O dan H dengan menambahkan angka koefisien. Ini dengan angka koefisien. Ya, berarti kita tambahkan I di sini 2 angka koefisiennya. Baru kita lihat O-nya. Nah, O-nya sudah menjadi 6. Maka di sini kita tentu tambah 6 H2O. Ya, baru H-nya. H-nya di sini ada 12. Namun karena suasana basah, maka kita tambahkan di mana? Tambahkan H positif ke ruas yang kekurangan H positif. Tambahkan OH negatif. Ya, di mana nih? Di Di kedua. IO3 yang Ya, ditambah sebenarnya bisa gas pakai cara oxide. ini atau langsung ditambahkan OH negatif sebanyak jumlah H di sisi yang kelebihan. Ya, jadi cara yang kedua, ini cara pertama. Ya, cara kedua itu bisa tambahkan tambahkan OH negatif di sisi, kalau di sini yang kekurangan ya dia bilangnya. Nah, ini ibu bilangnya di sisi yang kelebihan. Biar kita nggak dua kali. Kalau ini nanti kita kerja dua kali. Kelebihan H positif. Sesuai dengan jumlahnya. Kelebihan H maksud ibu. Ya, misalnya di sini. Ini kan lebih 12H ya. Nah, di sini nggak ada. Berarti di sinilah langsung kita tambah 12 OH negatif. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, baru terakhir elektronnya kita hitung. Di sini negatif 12, di sini negatif 2. Tentu di sini kita tambah. Supaya negatif 12 plus 10 elektron. Selesai. Kalau cara yang pertama, dia nambah dua-duanya teman-teman. Ya, di sini tambah 12 OH negatif, di sini tambah 12 OH negatif. Nanti dicoret-coret lagi. Sama aja. Ya, nanti boleh dicoba. Baru ini kita gabungkan. Ya, berarti ini dikali 10, yang ini dikali 1. Sehingga jadinya ada ini 10 ya, ini 10, ini 10. Oke, Ibu ganti dulu supaya terlihat. Nah, berarti 10 elektron sudah dieliminasi, tersisa ini 10 MnO4 negatif ditambah 2 I2 dulu ya, I2 ditambah 6H2O ditambah 12 OH negatif menjadi 10 MnO4 2 negatif plus 2 IO3 negatif. Sampai sini bisa dipahami. Bisa, Bu. Bisa Bisa, ya. Bu. Reaksinya sudah setara? Oh, 6H2O-nya ini harusnya kita tambahkan di sini ya, sorry. Ini Bu hapus dulu. H2O-nya. Oh, ya 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 ya.
6H2O plus I2. Di sini kan plus 6H2O. Nah, harusnya 12 OH negatifnya ini kita tambahkan di sebelahnya ya. Ditambahkan di sisi yang kalau ini kekurangan H, di sisi yang kelebihan. Plus, iya. Sebentar ya. Ibu agak lupa cara yang kedua ini yang lebih simple. Ini kan 12 OH negatif ya. Tapi jadinya di sini nggak ada H-nya. Kalau seandainya cara yang pertama ya, berarti kan I2 ditambah 6H2O menjadi 2IO3-. Nah, ini kalau kita sama-sama tambahkan H positif ya. Kalau kita tambahkan H positif berarti di sini ditambahkan 12 H positif ya. Tambahkan 12 H positif. Nah, yang di sini ditambahkan 12 OH- di kedua ruas. Ini plus 12 OH- ya. Sehingga nanti 12 OH- ini plus I2 plus 6H2O, ini 2IO3-, ini plus 12H2O. Nah, ini nanti berkurang. Ya, jadinya 12 OH- plus I2 ya menjadi 2I2O3- plus 6H2O. Nah, inilah reaksi yang dioksidasi kalau pakai cara yang pertama ya. Kalau yang cara kedua ini ditambah di sisi yang kelebihan. Kalau ditambah di sisi yang kekurangan, ya udah kita pakai cara yang ini aja ya, cara yang pertama ya. Soalnya Ibu agak lupa ini cara yang kedua ini. Nanti Ibu buka catatan lagi ya. Ada yang ingat cara yang kedua? Yang langsung menambahkan OH-? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Yang cara kedua itu tuh ditambahkan H2O-nya di ruas yang kelebihan oksigen, Bu. Oh iya. OH-nya tetap yang di kekurangan ya? Iya, Bu. Jadi pertama tuh H2O-nya ditambahkan di ruas yang kelebihan. Jadi ditambahinnya yang di sampingnya IO3- itu, Bu. Oh, baik-baik. Jadi catat, siapa ini yang menjawab? Dinda, Bu. Dinda. Terima kasih Dinda ya. Berarti koreksi ini ya, Din? Kebalik. Ya, jadi ditambahkan OH- ya di sisi yang kekurangan memang. Nah, tapi yang berbeda itu tambahkan H2O-nya ya di sisi yang kelebihan. Oke, nah kita dapat ya kelebihan kelebihan O ya. Ya Iya, kan? Bu. Kelebihan oksigen. Kelebihan oksigen. Berarti di sini ditambah 6H2O. Di sini langsung ditambah 12 OH negatif. Seperti itu ya, Din? Iya, Bu. Seperti itu. Terus tinggal disetarain muatannya. Baik, terima kasih Dinda. Yang lain bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ada Dinda. Sudah lama sekali Ibu tidak ketemu ini. Gitu ya. Jadi kalau mau langsung ya tidak mau menggunakan yang ditambah kedua ruas ya, kita nambah di sisi kiri, di kanan, kemudian dieliminasi lagi. Seperti tadi ya, nambah H2O-nya langsung di sisi yang kelebihan. Seperti itu. Ya, kita lanjut. Ini mungkin nanti bisa ya teman-teman ya, bisa dikerjakan. Kalau suasana bilox itu nanti silakan dipelajari ya. Mungkin di sini kita pertemuannya menggunakan yang bukan suasana maksud Ibu, menggunakan cara bilox. Ya sama saja sebenarnya, menggunakan cara bilox, menggunakan setengah reaksi, itu sama saja hasil reaksinya. Yang penting nanti dicek setara itu muatannya harus sama, jumlah atomnya harus sama, seperti itu. Nah, kita langsung masuk saja ke elektrokimia ya supaya
menyingkat waktu, kalian ada kelas kan ya nanti. Nah, jadi elektrokimia itu terbagi tadi ya, ada sel Volta ya, atau sering disebut juga dengan sel Galvani ya. Ini adalah penemu-penemu yang ilmuwan yang menemukan teori ini ya, Volta Galvani. Kemudian sel elektrolisis, namanya satu sebenarnya itu. Volta sama Galvani itu ya, sel elektrolisis. Nah, kalau sel Volta itu adalah yang memang dia menghasilkan listrik ya, atau di sini Ibu tuliskan reaksi kimia ya menjadi energi listrik. Artinya kalau dia reaksi kimia menjadi energi listrik, dia merupakan reaksi yang spontan. Ya, kalau sel elektrolisis kebalikannya. Energi listrik ya, dari adanya listrik mau kita ubah ya untuk menghasilkan siapa? Untuk menghasilkan reaksi kimia. Menjadi reaksi kimia. Artinya apa? Artinya dia tidak spontan. Nah, tidak spontan seperti ini. Kemudian kalau kita lihat ya, ini ada dua. Ya, kalau sel Volta dicoba oleh Volta itu menggunakan dua tabung, dua wadah. Ini sel Volta. Kalau sel elektrolisis dia menggunakan satu wadah. Ini sel elektrolisis. Nah, kita lihat ya teorinya seperti apa sih sel Volta sama sel elektrolisis. Ya, selain perbedaannya dari kimia menjadi listrik, ya, artinya ini menghasilkan listrik, yang ini membutuhkan listrik, ya. Ini menjadi energi listrik berarti dia menghasilkan listrik. Kalau yang ini butuh, ya, dari reaksi kimia dari energi listrik mau menjadi reaksi kimia, dia butuh butuh muatan, butuh listrik seperti itu. Artinya reaksinya tidak spontan. Nah, selain itu dilihat dari perbedaan muatan ya. Listrik itu terjadi karena adanya disebut dengan elektroda. Ini dua-dua ini ya, ada elektroda. Elektroda itu nanti dia terbagi menjadi dua. Ada anoda, ada katoda. Ya, ini anoda, ini katoda. Ya kan? Nah, kita lihat di sini. Di sini ada muatan ya. Ini kalau seperti ini ada muatan, ada voltmeternya dihitung ya untuk menghitung tegangannya dan diisi dengan suatu larutan ya. Larutan di sini kalau bisa Ibu tuliskan ini sebenarnya adalah ZnSO4 dalam larutan aqueous, yang ini adalah CuSO4 aqueous, yang dimana sudah terionisasi ini. Nah, masing-masing untuk menghantarkan listriknya itu diberikan anoda, katoda, ataupun elektroda. Di sini anodanya menggunakan seng, Zn, yang di sini katodanya menggunakan Cu. Nah, apa bedanya? Bedanya muatan. Ini ketutup lagi karena coretan Ibu. Anoda di sini untuk elektrokimia muatannya negatif. Katoda untuk sel volta muatannya positif. Ya, kalau kita singkat sel volta itu apa ya singkatannya? Kenapa ya? Kapan? 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 Katoda positif, anoda negatif, ya. Katoda positif, ya, anoda negatif. Itu untuk sel volta. Nah, di sini yang menarik perhatian, sel volta itu ada proses ini pertukaran ionnya, ya. Nanti Cu ke arah supaya bisa mengantarkan listrik ya. Ini kan kalau kita buat ada jembatan garam ini, misalnya kita buat garam NaNO3 gitu ya, berarti ada Na plus, ada NO3 negatif ya. Berarti ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, ini supaya interaksi ada yang berlawanan gitu. Yang muatan negatif ke arah positif, yang muatan positif ke arah negatif. Nah, supaya seimbang ya, terjadi keseimbangan di dalam suatu dua dua wadah ini, maka perlu adanya jembatan garam. Jembatan garam ini fungsinya untuk menetralkan larutan, menetralkan ion pada larutan. Supaya apa? Supaya tidak kelebihan
positif ataupun tidak kekurangan negatif. Ya, kalau ini misalnya Zn, ini kan Zn ya, anoda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi ya, teman-teman, Ibu kasih informasi. Kemudian kalau katoda tempat terjadinya reaksi reduksi. Nih, kalau oksidasi, Zn di sini teroksidasi, berarti kalau Ibu tuliskan, Zn teroksidasi itu seperti ini. Zn 2 positif plus 2 elektron. Artinya nanti di dalam tabung yang pertama ini banyak Zn2 positif karena dia teroksidasi. Sementara di tabung kedua, Cu-nya tereduksi, Cu plus 2 elektron menjadi Cu2 positif. Ini reduksi ya, dari 0 ke positif 2. Oh, sorry. Oksidasi itu 0 positif 2. Oh, ini Cu positif 2, ini Cu saja. Nah, Cu positif 2 menjadi Cu, artinya nanti di tabung ini banyak Cu. Ini lebih banyak Cu, ini lebih banyak Zn2 positif. Artinya tabung pertama kelebihan muatan positif, di tabung kedua kekurangan muatan negatif. Karena didominasi dengan Cu. Jadi SO42 negatifnya kekurangan. Ya, di sini kekurangan negatif. Nah, ini nggak boleh terjadi. Oleh karena itu diberi jembatan garam. Untuk apa? Untuk saling menetralkan muatan. Ya, artinya apa? Ini yang kekurangan negatif, masuklah Na positif ke sini. Ini yang kelebihan positif, masuklah NO3 ke sini. Bisa dipahami? Halo? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, nah kita lanjut yang elektrolisis. Nah, elektrolisis kebalikannya. Kalau di sini anoda negatif, berarti di sini anodanya positif. Ya, katodanya negatif. Singkatannya kenapa? Ya, katoda negatif, anoda positif. Ya, kemudian dilihat sama ya, tetap anoda terjadi reaksi oksidasi, ya, katoda terjadi reaksi reduksi. Ya, kemudian apalagi ya di sel elektrolisis? Sudah mungkin ya, ini saja. Nanti di sel elektrolisis ini banyak perhitungan untuk nanti masuk ke hukum Faraday dan lain sebagainya di bagian kedua akan kita bahas. Nah, kita lanjut di sini sel volta. Sel volta itu dia punya namanya nanti deret volta. Ya, deret volta ini juga nanti akan menentukan siapa yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Ya, kalau nggak salah hafalan ibu ya, deret volta itu lihat kalau nanti Bapak Camat memanggil apa lagi ya, dan seterusnya ya, yang dipisahkan dengan O ya, sebenarnya dipisahkan dengan H2O ya, dengan O gitu ya. Nah, di sini ada lagi. Ya, di sini lebih panjang. Ya, kemudian dipisahkan H2O, di sini lebih pendek. Yang jelas hafalan Ibu di samping ini ada Cu, Cu, Hg, Ag, Pt. Ini yang paling mudah dihafal. Yang kelanjutannya sudah nanti dilihat ya catatannya. Yang jelas apa? Semakin ke kiri, dia akan makin kecil nilai E0 selnya. Jadi di sini nih ada E0. E0 itu adalah muatan dari suatu sel volta. Nah, ini makin kecil. Ya, ini makin kecil. Kalau makin kecil, maka makin mudah untuk mengalami oksidasi. Nah, sementara semakin ke kanan, dia makin besar muatannya. Ya, E0 selnya makin besar. Sehingga makin mudah untuk direduksi. Nah, kita ambil contoh ya dari sini. Penentuan katoda anoda. Katodanya siapa? Untuk gambar di sini. Katodanya siapa? Anodanya siapa? Coba. Katodanya tembaga ya, Bu? Katodanya tembaga ya. Katodanya tembaga. Kenapa?
Karena muatannya positif. Betul, muatannya positif, kalau semakin besar maka makin mudah mengalami reduksi. Reduksi itu di katoda. Berarti di sini muatan yang kita isi adalah Cu2 positif plus 2 elektron menjadi Cu. Ya, anodanya jelas yaitu Zn. Zn menjadi Zn2 positif plus 2 elektron. Ya, penulisan reaksi ya di katoda dan anoda. Sebenarnya sama aja ya penulisannya. Kalau katoda itu mengalami reduksi ya ini. Cu2 positif plus 2 elektron ini sudah reduksi. Ya, ini katoda. Kemudian anodanya ya ini juga sudah oksidasi. Zn2 positif plus 2 elektron. Ya, dan sudah tahu nilai E0-nya. Ini harus lengkap ya. Ini positif 0,34 volt, yang ini negatif 0,76 volt. Jadi harus dilengkapi dengan nilai E0 untuk penulisan reaksi di katoda maupun di anoda. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Kita lanjut, ini kita mau coba untuk menghitung. Nah, untuk menghitung nilai E0 sel itu dengan cara seperti ini. E0 sel standar ya. E0 sel standar. Sebenarnya ya E0 sel itu standar itu disimbolkan dengan 0 ini ya. Jadi langsung saja itu sama dengan E0 yang besar, reduksi berarti ya, dikurangi dengan E0 oksidasi. Ya, berarti kalau tadi kita sudah tahu yang ini adalah reduksi, yang ini adalah oksidasi. Berarti langsung nih kita tulis ya. Katoda reduksi ya, kemudian anoda oksidasi. Berarti di sini adalah Cu2 positif plus 2 elektron menjadi Cu, E0-nya sama dengan positif 0,34 volt, kemudian yang oksidasi Zn menjadi Zn2 positif plus 2 elektron, E0-nya yaitu positif 0,76. Kenapa jadi positif? Karena reaksinya sudah, oh ini ya, yang perlu Ibu garis bawahi ini ya. Ini reaksinya jadi positif. Jadi langsung positif saja. Sebenarnya nggak dibalik sih. Nggak lah, Ibu nggak setuju. Ini negatif aja ya. Nah, ini tetap negatif. Karena nanti kalau menghitung itu kan dikurangi. Ya. Jadi nanti ketemunya memang positif. Nih, jadi E0 sel itu sama dengan positif 0,34 ya, 0,34, negatif gini kan 0,76. Nah, jadi memang dia positif 0,34, positif 0,76. Karena sebenarnya ngebalik ini nggak rubah muatan. Karena sebenarnya ini rumusnya. Ya, ini konsepnya. Berarti ini ada positif 1,1 volt untuk E0 sel standar. Bisa dipahami untuk menghitung E0 sel standar? Bisa, Bu. Ya, oke. Itu saja mungkin yang di sel volta ya. Menentukan notasi sel. Oke, notasi sel itu dia dipisahkan dengan satu garis, dipisahkan dengan dua garis, satu garis. Yang di sini dia merupakan reaksi oksidasi, ya. Yang di sini dia merupakan reaksi reduksi. Ya, satu garis untuk pemisah fase, pisah fase, dua garis menandakan dia sel volta, yang artinya dia merupakan jembatan garam. Kalau sel elektrolisis kan nggak ada. Nah ya udah kita lihat siapa tadi yang reduksi, yang oksidasi, Zn. Berarti ini langsung Zn. Kalau dia tidak ada muatan berarti fasenya solid. Kita lengkapi dengan fase ya. Kemudian dipisahkan Zn 2 positif aqueous. Baru garis 2 jembatan garam. Siapa yang reduksi? Cu. Reduksi itu dari muatan menjadi tidak muatan, berarti Cu2 plus aqueous. Kemudian di sini ada pemisah fasenya Cu solid. Bisa menuliskan notasi sel? Bisa, Bu. Kemudian menentukan arah aliran elektron. Oke. Kalau anoda itu dia
mengalami reaksi oksidasi. Oksidasi itu kalau berdasarkan elektron, melepaskan elektron. Kalau katoda berarti kebalikannya, menangkap elektron. Jadi kalau di sini anoda melepas elektron berarti arahnya ke sana. Ya. Katoda menangkap elektron, ia nangkap elektron. Mana elektronnya dari mana? Dari sini. Ya berarti ke sini terus. Arah aliran elektronnya. Ya. Ya sebenarnya kalau elektron kan dilihat dari anoda saja ya. Karena dia yang melepas elektron ya berarti ke sana terus. Ya, katodanya karena menangkap ya mengambil elektron dari sini gitu. Gitu. Bisa dipahami? Lanjut di sini. Bagaimana kerja jembatan garam? Ya, tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Diisi dengan garam yang netral ya. Garam juga ya memang semua garam netral tapi yang lebih stabil lah. NaNO3 positif ya. Atau yang sering kalian kenal NaCl berarti Na positif, Cl negatif. Gimana coba cara kerjanya? Kalau tadi yang sudah Ibu jelaskan, ada yang mau mengulang? Anoda ya, Zn oksidasi berarti Zn menjadi Zn2+, berarti di sini banyak Zn2 positif. Berarti Zn2 positifnya dinetralkan dengan siapa? Dinetralkan dengan Cl negatif. Gitu aja. Tembaga ya di katoda, katoda reduksi berarti dari Cu2 positif menjadi Cu. Berarti di sini banyak Cu. Ya, dengan kata lain SO4 2 negatifnya apa nih? Kekurangan ya, banyak Cu, sedikit SO4 2 negatif. Sehingga dinetralkan dengan siapa? Dinetralkan dengan Na positif. Seperti itu. Bisa dipahami? Ini Ibu bilang kelebihan positif, yang ini kekurangan positif atau kebalikannya kelebihan muatan negatif. Ya, sehingga dinetralkan dengan Na positif. Bisa ada pertanyaan? Halo? Ya udah, Ibu tuliskan ya. Yang katoda nih, yang anoda dulu ya. Yang anoda ion positif ya dinetralkan oleh Cl negatif. Ion positifnya kebanyakan kenapa? Karena Zn-nya mengalami oksidasi. Nih. Ya, ini. Kalau katodanya ya, katodanya berarti ion negatif dinetralkan dengan Na positif. Ya, berarti SO4 2 negatifnya yang direaksikan dengan Na4 positif. Jadi Na2SO4. Ini kalau kita tuliskan reaksinya berarti Zn 2 positif plus Cl negatif itu menjadi ZnCl2. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk sel volta? Halo? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, kita... Nah, ini satu soal ini ya. Satu soal ini mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Setelah itu nanti bisa ya kita baca. Dalam 1,5 sel dari sel volta, batang grafit dicelupkan ke larutan asam dari K2Cr2O7 dan CrNO3 3 kali. Di setengah sel lainnya ada timah yang dicelupkan di larutan Sn. Berarti timah ini sebenarnya sebagai elektroda ya. Ini elektroda. Kemudian grafit ini juga elektroda. Ya. Nah, sebuah jembatan garam berarti ini dia merupakan sel volta jelas.
menggabungkan kedua sel tersebut. Elektroda timah relatif negatif. Kalau negatif berarti anoda ya. Grafit berarti positif. Nah, tuliskan diagram sel dan setengah sel seimbang dan persamaan sel dan notasi sel. Wah, banyak ini. Diagram sel itu sebenarnya sama ya dengan notasi sel ya. Persamaan sel itu reaksinya nanti kita buat. Setengah sel seimbang ya sebelum ke persamaan sel kita buat reaksi oksidasi reduksinya. Oke, kalau kita ilustrasikan dengan gambar teman-teman. Ya, ini dia ada dua. Ini. Ya, ini diisi dengan K2CrO7 ya. Ini diisi dengan SN, ini SnNO3 dua kali. Ini K2Cr2O7 ya. Kita buat jembatan garamnya dulu. Jembatan garamnya misal ya, jembatan garamnya diisi garam KNO3 dia bilang. Ya, kemudian dihubungkan dengan elektroda ya, katoda anodanya. Sini dibuat, di sini ada satu, ini ada satu, ini ya. Mohon maaf ya kalau tulisan ibu atau gambar ibu terlalu jelek ya. Di sini ada anoda, sini ada katoda. Ya, anodanya atau kita balik ya, karena anodanya nanti adalah SN sebenarnya. Sebentar. Di sini katoda. Mana kursor ibu? Ya, sini katoda. Di sini anoda. Oke, seperti ini ya. Nah, katodanya siapa ibu tanya? Anodanya siapa? Timah relatif negatif. Berarti timah. Timah itu SN, anoda. Ya, katoda positif. Bisa ini menentukan seperti ini? Halo? Halo, halo? Bisa, Bu. Bisa ya? Dari kata-kata ini aja ya. Ingat kalau volta, ingat aja kapan katoda positif, anoda negatif ya. Nah, kalau ini kita uraikan ya. K2Cr2O7 ini berarti 2K positif ya, plus Cr2O7 2 min ya kalau ionisasinya ya. Kemudian kalau CrNO3 3 kali itu Cr3 positif plus 3NO3 negatif. Nah, ini bisa dilihat juga ya, apakah ini nanti dia di katoda atau anoda. Pakai cara ini juga bisa. Di sini CR-nya positif 3, di sini berapa di logs-nya? Negatif 2, positif 14, positif 12, positif 6 ya. Positif 6 ke positif 3 mengalami kekurangan ya. Pengurangan bilox. Kalau pengurangan bilox itu dia reduksi. Maka bisa kita simpulkan dia di katoda. Bisa juga seperti ini. Ya. Kalau SN itu memang logam ya. SN itu timah kan. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ionisasikan SN, NO3 2 kali gitu ya, menjadi SN2 positif plus 2 NO2 negatif. Nah, ini dari dia tidak ada muatan, ini SN ya menjadi muatan 2 positif, artinya bertambah biloxnya. Kalau bertambah biloxnya berarti dia oksidasi. Kalau oksidasi berarti dia di anoda. Bisa juga seperti itu. Atau simpelnya dari sini bisa juga seperti itu. Ya. Nah, kita jawab pertanyaannya. Dia minta setengah selnya. Setengah selnya berarti kita harus buat reaksi di katoda ya dan juga reaksi di anodanya. Oke, reaksi di katoda anoda. Yuk, di katodanya berarti siapa teman-teman?
Kalau diminta notasi sel langsung jawab bisa nih ya. Ya, notasi sel itu siapa yang oksidasi? Kalau anodanya Sn ya jelas, berarti oksidasinya Sn. Sn solid menjadi Sn2 positif, gini kan? Jembatan garam yang reduksi adalah Cr, berarti Cr2 positif, ya. Kemudian, oh, tapi dia tidak menjadi Cr ya. Oh, berarti kalau tadi ini, ya kasus yang seperti ini, mana ya? Nah, ini bisa langsung kita tuliskan notasi selnya seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini kita buat dulu reaksinya. Sorry, kenapa ini laptop dulu? Halo, cek. Sudah tampak lagi? Tampak, Bu. Tampak ya? Iya, Bu. Sebentar. Oh, soalnya ini beda. Karena dia larutan asam dan CrNO3. Berarti kita harus buat reaksi redoksnya dulu. Nah, ini ya, sebentar ya. Kalau kita buat reaksi redoksnya, Ibu izin sebentar ngambil ini ya, casan laptop ya. Takut takut lowbat. Oke. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Mohon maaf. Berarti kita buat dulu ya reaksi di katodanya. Berarti kita setarakan dulu ini. Cr2O7 berarti ya dari sini nih. Dari sini menjadi Cr3 positif. Nih, Cr2O7 2 negatif menjadi 2 menjadi Cr3 positif. Menjadi Cr3 positif. Ya, setarakan. Selain unsur O dan H berarti ada Cr. Kita tambahkan angka koefisien. Gitu ya. Ini tambah 2. Kemudian setara, ini dalam suasana asam berarti ya. Tambahkan, setarakan unsur O dulu dengan menambahkan H2O. O-nya ada 7, berarti di sini ditambah 7H2O. Setarakan H dengan H positif. Ini ada 14, berarti di sini ditambah 14H positif. Setarakan elektron, ditambah di mana? Silakan. Kalau yang reaksi anoda berarti Sn menjadi Sn2 positif plus 2 elektron. Mudah ya kalau yang di anoda. Berapa muatan yang harus ditambahkan? Negatif 2, positif 14, berarti positif 12. Ini positif 6. Berarti di sini harus plus 6 elektron ya. Ya enggak? Halo? Iya, Bu. Ini dikali 1, ini dikali 3. Ya. Berarti kita dapat, kalau kita tulis ulang ya, berarti 6 elektron plus Cr2, O7 2- plus 14H positif, jadi 2Cr3 positif plus 7H2O, yang di bawah menjadi 3Sn, menjadi 3Sn2 positif plus 6 elektron. Nah, ini kita eliminasi. Enam elektronnya habis ya. Ada lagi yang bisa dieliminasi? Nggak ada ya. Berarti dia
reaksinya Cr2O7 2- plus 3SN plus 14H positif ya menjadi 2 Cr3 positif plus 3SN2 positif plus 7H2O. Coba dihitung, setara tidak ini? Setara ya? Ini reaksi setaranya. Nah, sehingga reaksi di katoda ya karena dia Cr siapa aja? Ini lihat ya, ada 14H positif ya. Kemudian ada Cr2O7 2- dan juga ada 7H2O. Ya, ada juga Cr3 positif. Gini, kalau oksidasi kan hanya Sn. Ya udah reaksi di Sn itu hanya ini. Tapi kalau di reduksinya ya di katodanya tidak hanya Cr, tapi ada H2O-nya sehingga ini dituliskan semua. Ya, berarti notasi selnya itu menjadi ini nggak bisa dihapus lagi. Ibu langsung buat gini aja ya. Cr2 positif plus 7H2O ya. Ada lagi nanti dia ya pemisah fasenya. Oh, salah, harusnya Cr2 negatif dulu. Nih, Bu delete tuh. Urutannya harus benar ya. Ini berarti Cr2O7 2- ya, 2- kemudian plus 14H positif ya dipisahkan ya yaitu 2 Cr3 positif plus 7H2. Sampai sini bisa dipahami. Inilah notasi selnya. Halo? Kalau ditanya persamaan sel yang mana? Ini persamaan sel. Itu adalah reaksi setara. Notasi sel ini setengah sel seimbang itu ini ya, yang ini setengah sel seimbang ini. Setengah sel seimbang. Itu yang hijau ya. Nih. Kemudian diagram sel ini. Sebenarnya ini diagram sel. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Cukup, teman-teman? Cukup, Bu. Cukup ya. Cukup, Bu. Oke, ini Ibu stop dulu rekamannya.